Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwari, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan atau prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori ilmu hukum. Baiklah, poin-poin penting yang saya akan bahas pada materi kali ini adalah: 1. Memahami pengertian teori ilmu hukum itu sendiri. 2. Mengetahui macam-macam teori ilmu hukum. Dan yang ketiga adalah mengetahui tokoh-tokoh pencetus ilmu hukum. Dan yang keempat adalah mengetahui kumpulan-kumpulan teori ilmu hukum. Baiklah, untuk pembahasan pertama, pengertian teori hukum. Teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu theory of law. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Rechtstheorie. Teori hukum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926, yang kemudian berkembang pada tahun 1930-an. Teori hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis permasalahan-permasalahan dalam hukum dengan melihat pada sisi normatif, empiris, dan kekuatan mengikat dari hukum. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum. Namun dapat disimpulkan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran hukum, dan pemikiran-pemikiran dalam hukum. Baik, sejalan dengan pertumbuhan jurisprudensi, ada 3 aspek utama teori hukum yang disoroti oleh para peneliti hukum, yakni: 1. Hukum natural ialah ide tentang ada hukum tak tergantikan yang ada dan mengatur kita, dan institusi kita harus berusaha untuk menyamai hukum natural ini. Yang kedua, jurisprudensi analitik menanyakan pertanyaan seperti contoh: apakah itu hukum? Apakah kriteria untuk pengesahan legal? Atau apa hubungan antara hukum dan moralitas? Dan pertanyaan serupa lainnya. Yang ketiga, jurisprudensi normatif berkutat seputar apa seharusnya hukum itu. Hal ini bertumbukan dengan filosofi moral, politik, dan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari haruskah seseorang mematuhi hukum dengan dasar apa pelanggar hukum harus dihukum, penggunaan yang benar dan batasan-batasan regulasi, bagaimana hakim menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah ciri-ciri teori hukum. Nah, ciri-ciri teori hukum ini sendiri memiliki beberapa poin. Teori hukum merupakan bentuk pemikiran tentang hukum. Teori hukum digunakan untuk mencari segala sesuatu tentang hukum. Teori hukum digunakan untuk menanyakan apa isi dari hukum yang ada. Teori hukum merupakan materialnya atau isinya dari ilmu hukum. Teori hukum merupakan bentuk meta dari teori hukum. Teori hukum merupakan refleksi dari sebuah teknik hukum. Teori hukum merupakan bentuk dari cara ahli hukum berbicara mengenai hukum. Teori hukum digunakan untuk berbicara hukum dari perspektif yang tidak teknis juridis, dan juga penggunaan bahasa yang tidak teknik juridis juga. Teori hukum digunakan untuk menanyakan mengenai dapat atau tidak dapatnya digunakan teknik interpretasi logis. Teori hukum membicarakan mengenai pertimbangan maupun penalaran dari para ahli hukum. Teori hukum tidak mempermasalahkan mengenai penyelesaian mana yang paling cocok. Teori hukum digunakan untuk meneliti pertimbangan dari para ahli hukum serta menjadi instrumentarium yang digunakan oleh para ahli hukum. Baik, untuk pembahasan materi yang kedua adalah macam-macam teori hukum. Nah, teori hukum sendiri terbagi menjadi 2. Teori hukum dalam ilmu hukum normatif, teori hukum dalam ilmu hukum empiris. Nah, macam-macam teori hukum dalam ilmu hukum normatif menurut J.W. Harris ada 5, yaitu: 1. Teori hukum kehendak. Yang kedua, teori hukum norma murni. Yang ketiga, teori hukum psikologi. Yang keempat,
keempat, teori hukum perilaku. Yang kelima, teori hukum sengketa. Nah, yang kedua, teori hukum dalam ilmu hukum empiris terbagi menjadi beberapa macam juga. Yang pertama, teori keadaan dasar hukum. Yang kedua, teori hukum fungsional. Yang ketiga, teori sistem. Dan yang keempat, teori hukum politik. Penjelasan teori hukum dalam ilmu hukum normatif. Yang pertama, teori hukum kehendak. Teori hukum kehendak menjelaskan dasar logika dari deskripsi ilmu hukum, yakni berumpu pada prinsip eksklusi. Artinya, menurut sistematika ilmu hukum, norma dalam suatu sistem hukum bersumber pada kewenangan legislatif tertinggi, yakni pemerintah atau putusan penguasa. Yang kedua, teori hukum norma murni. Teori hukum ini dikategorikan sebagai teori hukum positivisme normatif yang berdiri di atas doktrin bahwa hukum identik dengan norma murni dalam arti objektif bebas dari nilai ideologis, etnis, maupun sosiologis. Yang ketiga, teori hukum psikologi. Titik tolak dari teori hukum psikologi pada prinsipnya bahwa peraturan hukum itu dipandang sebagai pencerminan ide-ide yang bermukim di dalam imajinasi. Yang keempat, teori hukum perilaku. J.W. Harris menegaskan bahwa teori hukum perilaku ini berusaha untuk mencari konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna dari pernyataan-pernyataan perilaku manusia yang dapat diamati. Yang kelima, teori hukum sengketa. Teori hukum sengketa menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam kerangka konflik yuridikal. Teori hukum sengketa meskipun menolak 4 asas logika hukum, namun peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diabaikan. Karena peraturan tertulis paperless menjadi pilihan bagi hakim untuk menjadikan pedoman dalam memutuskan perkara. Baik, untuk poin yang kedua, penjelasan teori hukum dalam ilmu hukum empiris. Yang pertama, teori keadaan dasar hukum. Teori keadaan dasar hukum dari Nonet dan Zelznick dengan 3 tipe hukum, yakni tipe hukum ekspresif, tipe hukum otonom, dan tipe hukum responsif. Merupakan konsep abstrak, artinya jarang atau tidak pernah terrealisasi. Secara empiris, setiap tata hukum dan institusi hukum yang ada mungkin bersifat campuran dari ketiga tipe hukum itu. Nah, yang kedua, teori hukum fungsional. Menurut J. Ter Heide, berfungsinya teori hukum fungsional dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajek di antara berbagai variabel yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Yang ketiga, teori sistem. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkau. Dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk. Ini memperlihatkan sifat yang hoitis. Fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas, menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya. Dengan cara itu, kehidupan menjadi tertata. Yang keempat, teori hukum politik. Teori ini dikemukakan oleh R. Weishalter. Teori hukum politik bertujuan untuk membebaskan hukum dari keabstrakannya dan menonjolkan aplikasi-aplikasi politik dari hukumnya. Baik, untuk pembahasan yang ketiga adalah tokoh-tokoh pencetus teori hukum. Yang pertama ada Hans Kelsen. Menurutnya, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Dan yang kedua, menurut Friedman, menurutnya teori hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di suatu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lainnya. Nah, yang ketiga, Ian
McLeod. Menurutnya, teori hukum merupakan suatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoretik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum, maupun institusi hukum secara umum. Nah, yang keempat ada menurut John Finn. Menurutnya, teori hukum yaitu sebagai studi yang di dalamnya meliputi karakteristik, esensi yang ada pada hukum, serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbentuk unsur dasar yang menjadikan sebuah hukum serta membedakan dengan peraturan lainnya. Yang kelima, menurut Jan Ginzel dan Mark van Hocke. Ia mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum. Teori hukum diartikan sebagai sebuah disiplin materi yang pada perkembangannya dipengaruhi dan memiliki kaitan yang besar dengan ajaran hukum umum. Yang keenam, menurut Rubin, mengartikan teori hukum sebagai seluruh pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain dengan sistem konseptual yang ada pada aturan hukum serta putusan hukum. Yang ketujuh, menurut B. Arif Siddhartha. Menurutnya, yaitu sebagian sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta internal secara kritik dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik secara sendiri maupun secara keseluruhan. Baik, untuk pembahasan yang keempat adalah kumpulan teori hukum. Nah, teori hukum abad ke-19. Yang pertama ada teori hukum Karl Marx. Hukum itu kepentingan orang berpunya. Yang kedua, teori Savigny. Hukum itu jiwa rakyat. Yang ketiga ada teori Schering. Hukum itu fungsi kepentingan. Nah, yang keempat, teori Henry S. Maine. Hukum itu produk adaptasi sosial. Yang kelima ada teori Emily Durkheim. Hukum itu moral sosial. Yang keenam, teori Austin. Hukum itu tata hukum. Yang ketujuh, teori Ernst Berling. Hukum itu ide umum aturan positif. Berikutnya kumpulan teori hukum abad ke-20. Yang pertama ada teori neo-Kantian, di mana letak sifat normatif dari hukum. Yang kedua, teori Rudolf Stadler. Hukum itu normatif karena kehendak yuridis. Yang ketiga ada teori Hans Kelsen. Hukum itu normatif karena Burnord. Yang keempat, teori Gustav Rothbard. Hukum itu normatif karena nilai keadilannya. Nah, baik, yang berikutnya ada kumpulan teori hukum dari kubu neo-positivisme. Nah, salah satu pencetusnya yang pertama ada teori Max Weber. Hukum itu cerminan rasionalitas dari otoritas. Yang kedua, teori Leon Dewey. Hukum itu tatanan karya sosial. Yang ketiga, teori Eugen Ehrlich. Hukum itu aturan yang hidup. Yang keempat ada teori Theodor Gorger. Hukum itu gejala sosial. Yang kelima, teori Maurice Aurier. Hukum itu proses penguatan. Yang keenam, teori George Griffith. Hukum itu kenyataan normatif. Yang ketujuh, teori Talcott Person. Hukum itu mekanisme integrasi. Yang kedelapan, teori Roskilde-Fors. Hukum itu keseimbangan kepentingan. Nah, yang berikutnya ada teori hukum dari kubu realisme hukum. Nah, yang pertama ada dari teori Oliver Holmes. Hukum itu perilaku hakim.
Nah, yang kedua, teori Al-Ros. Hukum itu rasa wajib atau takut. Nah, ada juga dari teori dari kubu neo-Marxis. Teori Roth yang pertama dari teori Roth. Hukum itu kepentingan orang berkuasa. Dan yang kedua, teori Feminist Legal Theory. Hukum itu kepentingan kaum laki-laki. Nah, yang berikutnya ada dari teori kubu eksistensialis. Nah, yang pertama, teori Wardell Mayhofer. Hukum itu wujud eksistensi dan sosialitas. Berikutnya juga ada teori dari kubu aliran hukum alam abad ke-20. Yang pertama, tokoh pencetusnya adalah teori W.A.M. Lopen. Hukum itu keisafan keadilan. Dan yang kedua, teori Francois Geni. Hukum itu perlu ditafsirkan kontekstual. Dan yang berikutnya, teori hukum di masa transisi. Yang pertama ada teori Nonet-Zalznig, hukum responsif. Dan yang kedua, teori Satjipto Raharjo, hukum progresif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai teori ilmu hukum. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.